Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami tahu segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, juga atas setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Selasa, tanggal 7 November 2023, kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jem, waktu dan tempat untuk Ibu Jem. Ya, selamat pagi untuk jemaat yang ada di Amerika, dan selamat sore untuk jemaat yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama, yaitu dengan tema Allah pasti menggenapi janjinya. Apapun keadaan kita, saudaraku, ayo kita mau pegang janji Tuhan, karena Allah pasti menggenapi janjinya. Kita akan mengambil kisah daripada Kejadian 17, ya, ayat 1-8. Saudara, pasal ini dapat dikatakan sebagai titik balik dan klimaks daripada kisah perjanjian Allah dengan Abraham tentang tanah dan keturunannya. Seperti yang dicatat bahwa Abraham itu pernah mengusulkan untuk menggunakan hambanya Eliezer sebagai ahli warisnya. Karena dia merasa dia tuh tidak bisa punya anak. Karena Sarah itu mandul. Dan Sarah memberikan Hagar pada Abraham untuk melahirkan anak demi menyelesaikan masalah Abraham yang tidak memiliki ahli waris. Dan Tuhan berulang kali menolak cara penyelesaian mereka. Dan pada waktu itu Abraham berumur 86, saudara, dan lahirlah Ismail.
Dan sejak itu Allah tidak pernah berbicara kepada Abraham lagi. Mulai usia Abraham 86, di mana saat dia mempunyai anak Ismail dari Hagar, sampai Abraham berusia 99 tahun. Jadi 13 tahun lamanya Allah terdiam, tidak berbicara pada Abraham. Dari Kejadian 16 ayat 16 sampai Kejadian 17 ayat 1, Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan berbicara kepadanya selama 13 tahun, serta tidak pernah bicara tentang masalah Ismail, masalah Sarai, mengenai Hagar. Allah tidak berbicara apa. Saudara, dan memang tidak perlu kita membayangkan apa yang terjadi selama 13 tahun itu. Tapi bagi Abraham itu merupakan satu pelajaran di mana dia harus belajar untuk sabar menunggu janji Tuhan. Sampai 13 tahun kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 1 katakan ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan Allah sekali lagi menampakkan diri kepadanya, menegaskan kembali janji keturunannya dan tanah, dan memberikan petunjuk yang jelas dalam perjanjian itu. Saudara, kunci daripada ayat dalam Kejadian 17 ini yaitu dikatakan 99 tahun, di mana Allah menampakkan diri kepada Abraham. Saudara, kenapa saya katakan 99 tahun ini sebagai satu klimaks, sebagai satu kunci ya yang terjadi untuk Kejadian 17 ini? Yaitu karena pada waktu itu umur 99 tahun ini, saudara, menunjukkan bahwa Abraham dan Sarah itu sudah tua. Dan Sarah sudah mati. Jadi tidak ada harapan untuk mempunyai anak. Tetapi justru di saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Saudara, kita lihat bagaimana untuk kita menerima janji Tuhan, syaratnya yaitu kita harus hidup tidak bercelah. Dan kemudian Allah memberikan janjinya bahwa dia akan memberikan Abraham sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Saudara baca sendiri nanti seluruh Kejadian 17 itu, memberikan janji bahwa Abraham akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Waktu Abraham mendengar itu, saudara, sujudlah Abraham. Terus dikatakan lagi, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Engkau akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Dan dia berkata lagi, anak cucumu akan sangat banyak. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa yang berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan keturunanmu, turun-temurun, satu perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepada keturunanmu akan aku memberikan seluruh negeri yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, ya, untuk menjadi milikmu selama-lamanya. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian ini untuk engkau dan keturunanmu. Saudara, ini adalah perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Satu perjanjian yang luar biasa, satu perjanjian yang dahsyat, satu perjanjian yang besar, yang secara manusia tidak mungkin terjadi. Karena Abraham umurnya 99 tahun, Sarah mati haid. Tetapi justru pada umur itu Allah berkata, engkau akan beranak cucu sangat banyak, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara, perjanjian yang mungkin bisa terjadi, manusia bisa lakukan. Tetapi perjanjian yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak mungkin terjadi, hanya Allah yang bisa lakukan. Saudara, perlu kita ketahui kalau Allah berjanji, dia tidak melihat keadaan kita.
Dia tidak melihat kondisi itu. Allah tidak melihat kondisi Abraham yang secara kenyataan sudah sangat tua, rahim Sarah sudah tertutup, yang tidak mungkin terjadi. Allah tidak melihat kondisi itu. Juga demikian dengan kita. Mungkin keadaan kita sudah sangat jelek. Mungkin keadaan kita sudah terbaring sakit. Mungkin keadaan kita sedang goncang. Kita ada di pintu kehancuran, kegagalan. Rumah tangga dalam keadaan berantakan. Kita menghadapi pergumulan hidup yang belum ada jalan keluarnya. Saudara, itu bagi Allah tidak peduli, saudara. Bagi Allah tidak ada mustahil. Kalau Allah berjanji pasti digenapi. Karena yang berjanji dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Saudara, kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kemahakuasaan Allah tidak bisa ditembus oleh siapapun. Tidak dapat ditembus oleh keadaan kita bagaimanapun. Kalau Allah sudah membuka, tidak ada kuasa untuk menutupnya. Keterbatasan Abraham, ketidakmampuan Abraham, kemungkinan Abraham sedang diperhadapkan kepada El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah mengatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kalau saat ini keterbatasan kita, keadaan kita, kegagalan kita, ketidakmampuan kita, keputusasaan kita, masalah kita yang besar, pergumulan yang tidak ada jalan keluar, penyakit yang belum disembuhkan, rumah tangga yang hancur, masa depan ada dalam pergumulan, apapun masalah dan beban kita. Kalau hari ini kita berhadapkan kepada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, saya percaya sesuai firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara besar akan terjadi. Saudara, seringkali segala masalah kita itu ingin kita pikirkan sendiri. Kita rasanya kita mampu, kita rasanya kita kuat, sehingga kita hanya bergumul dengan kekuatan sendiri. Kalau kita perhadapkan pada El Shaddai, Allah Maha Kuasa, pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang susah Tuhan hiburkan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan, pasangan hidup pun Tuhan berikan, rumah tangga dipulihkan, berkat-berkat akan dilimpahkan. Saudara, kalau saudara dalam keadaan bimbang dan ragu, baca Yeremia 32 ayat 7 yang berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah yang segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, kalau Allah sampai bilang begini, akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Saudara, kalau Allah sampai bicara demikian, saudara, dalam Yeremia 32 ayat 7, apakah kita ini masih ragu? Saudara, kita lihat akhirnya Ishak lahir. Ishak mempunyai istri Rebeka, juga mandul, saudara. Apakah janji Tuhan berakhir? Tidak. Ishak berdoa dan Rebeka melahirkan anak Esau dan Yakub. Saudara, Sarah, Rebeka, Rahel, Hana, semuanya mandul, saudara. Tapi karena kemahakuasaan Allah, dari rahim yang mandul menghasilkan bangsa yang besar. Saudara, perjanjian Allah itu, kalau ada perjanjian itu ada dua pihak. Allah berkata, dari pihakku, dari pihaknya Allah, inilah perjanjian yang merupakan otoritas Allah. Engkau akan kubuat beranak cucu sangat banyak dan keturunanmu akan menjadi raja. Tuhan yang kreatif, Tuhan yang pengkreat, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menentukan Abraham menjadi bapa segala bangsa. Dan dikatakan kepadamu dan kepada keturunanmu dikatakan akan kuberikan negeri yang kudiami.
Saudara, kita lihat bagaimana kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan itu menjadi kekuatan kita, maka Allah yang dahsyat itu akan sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai bangsa yang besar, yang luar biasa. Saudara, kita lihat siapa Abraham ini. Saudara? Abraham ini orang biasa, sama seperti kita. Tidak ada keistimewaannya. Tetapi Tuhan panggil Abraham. Tuhan pilih Abraham menjadi orang yang luar biasa. Saudara, kita ini siapa? Gak ada yang baik pada kita. Tapi Allah memilih kita semua yang pagi hari ada di sini. Bukan kita memilih Allah. Allah memilih kita. Kita ini keturunan Abraham. Kita berhak mendapatkan janji Allah. Saudara, kita semuanya ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Dari orang berdosa yang tidak berarti, orang gagal, orang tidak berharga, kita ini tidak terpandang. Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan bentuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak Allah, anak-anak raja, biji mata Allah, anggota kerajaan Allah yang mengalami kemenangan dan kemuliaan. Dan ini harus terjadi di dalam hidup kita. Saudara, dikatakan kalau kita dipanggil Allah, dipilih Allah, itu jadi harus ada perubahan. Saudara, bukannya belum bertobat, gagal, terus sudah bertobat, kok masih jatuh. Ya, belum bertobat suka judi, sudah bertobat kok masih suka judi. Saudara, harus ada perubahan. Kalau belum bertobat itu merokok, sudah bertobat harus nggak merokok lagi, harus ada perubahan. Kenapa? Saudara, kenapa kita kadang-kadang nggak bisa berubah? Karena kita sering tidak mengerti status kita. Kita nggak mengerti arti panggilan kita. Kita nggak percaya, tidak pegang janji Tuhan. Saudara, langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selamanya. Saudara, kita ini keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara, kita ini anak-anak Allah, warga kerajaan surga, anak-anak raja, biji mata. Apabila kita ini terbentur masalah, maka saya percaya kerajaan Allah ikut bertanggung jawab. Karena kita ini anggota kerajaan Allah. Roma 8 ayat 28. Ingat status kita, nilai kita, warga kerajaan Allah. Kalau kita terbentur masalah, pasti kerajaan Allah ikut bertanggung jawab. Saudara perlu tahu, saudara. Jepang bisa krisis, Amerika bisa krisis, Indonesia bisa krisis, seluruh dunia bisa krisis, seluruh dunia bisa goncang. Tapi kerajaan Allah tidak pernah krisis. Kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan Allah tidak pernah kekurungan. Burung di udara diperhatikan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Pasti kita dikatakan, diperhatikan. Anak cucu orang benar. Tidak ada yang meminta-minta. Semua harga boleh naik. Asal Roh Kudus dan hadirat Allah turun. Tidak ada perkara yang sulit di hadapan Tuhan. Saudara, apa makna perjanjian Allah? Saudara, perjanjian Allah, kalau Allah berjanji, tidak main-main. Saudara. Perjanjian Allah itu serius. Perjanjian Allah itu dahsyat. Tidak gampang meleset. Manusia berjanji mudah berubah. Tapi kalau Allah berjanji, serius. Selama kita pegang janji Allah, kita tidak pernah menderita. Kita tidak pernah kecewa. Kita tidak pernah dipermalukan. Karena janji Allah itu pasti digenapi. Saudara, dunia tidak pernah memberi kepastian. Orang dunia bilang hidup kita ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kekristenan bukanlah satu teka-teki. Kekristenan adalah kepastian. Kalau engkau hari ini menabur dengan air mata, esok engkau menuai dengan sorak-sorai. Engkau tidak akan turun, tapi naik. Engkau jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Mungkin saat ini engkau berkata, saya sudah bertobat, kenapa keluargaku belum? Saudara, pegang janji Tuhan, Kisah Rasul 16,
di 31. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tanggaku pasti diselamatkan. Kalau engkau sakit, saudara pegang janji Tuhan oleh bilu-bilu Yesus. Aku sembuh. Saat dapur tidak berasap, katakan burung di udara dipelihara Tuhan. Saya pasti dipelihara Tuhan. Kalau rumah tanggamu berantakan, perceraian di ambang pintu, pegang janji Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, yang kedua, perjanjian Allah itu kekal. Artinya kekal, bukan berlaku sementara. Kekal, saudara. Tidak ada expired date-nya. Berarti perjanjian Allah tidak ada batas waktu. Selama-lamanya perjanjian Allah itu kekal, saudara. Tidak ada batas waktu, tidak ada expired date-nya. Tidak ada kadaluarsa, kekal in everything in our life. Di berbagai segi kehidupan kita, berbagai cuaca kehidupan kita. Saat kehidupan kita mendung, di mana kegelapan terjadi, ya, mungkin hujan deras, petir, banjir, geledek mengancam hidup kita. Saatnya kita ada dalam air mata, saat kita dalam tertawa, saat kita dalam kekurangan, saat kita dalam kelebihan, saat kita ada dalam buntu, saat kita bingung, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan berkata, seutas rambutmu tidak akan gugur tanpa seizin aku. Air matamu ditampung dalam kirbatnya. 10 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu. Engkau cuma menontonnya saja. Oleh karena itu Daud berkata, meskipun aku berjalan di lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta kita. Yang ketiga, perjanjian Allah itu berlaku turun-temurun. Saudara, perjanjian Allah itu bukan untuk kita saja, tetapi bagi anak cucu kita, from generation to generation. Itu sebabnya Allah berkata, anak cucu orang benar tidak ada yang meminta-minta. Perjanjian Allah itu turun-temurun. Oleh karena itu, ketika orang tua, seorang ayah hidupnya benar, seorang ibu hidupnya benar, bukan hanya orang tua yang diberkati, tapi anak, cucu, cicit, semua generasi pasti diberkati. Dan ini dibuktikan di dalam keturunan Abraham. Kita lihat bagaimana anak Abraham, Ishak. Berkat yang Ishak terima bukanlah merupakan warisan turun-temurun Abraham. Tidak. Dalam Kejadian 26 dijelaskan bagaimana berkat turun atas Ishak itu adalah Tuhan memberkati Ishak sesuai janjinya kepada Abraham. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan semakin kaya. Terus ada progresif naik, berkat Tuhan itu terus naik. Saudara, ini yang saya alami bagaimana anak-anak saya diberkati Tuhan. Bukan karena saya memberikan warisan, tetapi Tuhan memberkati anak-anak saya sesuai dengan janji Tuhan. Keturunan orang benar akan diberkati. Cucu-cucu saya sekolahnya diberkati, semua ranking, dan saya percaya ini Tuhan akan membuat seterusnya menjadi naik dan naik. Kita lihat anak Ishak, Yakub. Yakub ini diberkati Tuhan karena dia anaknya Ishak. Turun-temurun akan digenapi. Lihat, dikatakan, lihat berkat Tuhan itu sampai pada anak Ishak, yaitu Yakub. Dikatakan, anak Ishak Yakub berkata, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Sekali-kali tidak layak aku menerima kasih dan kesetiaanku. Sebab aku membawa hanya tongkatku waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi aku pulang dengan 2 pasukan besar. Anak daripada Ishak. Ketiga, anak daripada Yakub, Yusuf, cucunya Abraham. Dikatakan selanjutnya, berkat Tuhan turun atas anak Yakub, Yusuf. Saudara, dia diangkat menjadi pemimpin di Mesir dan memberi makan bangsa Israel. Saudara, kita lihat sekarang
masjidnya Abraham, Manasye dan Efraim, anak Yusuf. Mereka diberkati dengan berkat istimewa. Dikatakan mereka menjadi suatu bangsa besar yang berkuasa. Saudara, oleh karena itu kita sebagai orang tua, ayo kita mau hidup benar. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan, setia pada Tuhan. Maka hidup kita, anak cucu kita akan melihat dengan kagum bagaimana Tuhan bekerja memberkati anak cucu dan seluruh keturunan kita. Yang keempat, perjanjian Allah itu tidak bisa ditembus oleh setan. Artinya kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada kuasa yang menutupnya. Perjanjian Allah ini teguh, tidak bisa ditembus oleh setan. Saudara, perjanjian ini, Tuhan Allah ini bisa luntur jika kita menghindari perjanjian itu. Kita hidup dalam dosa, kita tidak taat, kita tidak berjaga-jaga, kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, itu dari pihaknya Allah. Perjanjiannya 4 ya, serius, kekal, turun-temurun, tidak ditembus oleh iblis. Sekarang bagiannya Abraham. Bagian mana pihaknya Abraham? Katakan, Abraham mendengar suara Tuhan. Langsung dijadikan rema. Saudara, awal pada kejatuhan manusia mendengar suara iblis. Mendengar suara Allah adalah awal mujizat. Saudara, banyak orang berani memberi untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tapi nggak banyak orang yang memberikan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu Pengkhotbah 4 ayat 17 menasihatkan kita, kalau kita berjalan ke rumah Allah, hati-hati menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara, Saul ditolak menjadi raja, itu kan salahnya cuma satu, karena dia tidak mendengar suara Allah. Saudara, sekali lagi mendengar suara manusia bisa membingungkan. Mendengar suara sendiri bisa jatuh bangun. Mendengar suara iblis awal kejatuhan. Mendengar suara dokter, saudara, bisa memvonis kita. Saudara, suami saya divonis waktu sakit bahwa harapannya 10%, saudara. Tapi kalau saya dengar suara dokter, saya bisa ragu. Tapi saya mendengar suara Allah. Saya tahu hidup dan mati kita tergantung dari suara Allah. Mendengar suara Allah adalah mujizat. Tuhan suara Allah berkata, oleh bilur-bilurnya suamimu disembuhkan. Saudara, kita perlu banyak mendengar suara Allah. Karena apa? Karena hidup kita ini ditopang oleh firman Allah. Yang menopang ekonomi kita, kekayaan kita, itu firman Allah. Jatuh bangun kita, itu firman Allah. Saudara, yang menopang Petrus berjalan di atas air, firman Allah. 10 orang kusta sembuh, ditopang oleh firman Allah. Anak janda mati di kota Nain dibangkitkan karena firman Tuhan. Abraham jadi bapak bangsa karena firman Tuhan. Saudara, reaksi yang kedua setelah Abraham mendengar suara Tuhan, apa yang dilakukan? Dia sujud menyembah. Sujud itu dikatakan kepalanya ditundukkan sampai ke bawah. Saudara, kepala ini adalah pikiran manusia. Tundukkan pikiran kita. Waktu kita berada pada El Shaddai, maka kita tidak akan mungkin menjangkau pikiran Allah yang maha besar. Karena bedanya sejauh langit dan bumi. Saudara, kalau kita umpamanya menghadapi sesuatu, firman Allah mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Tapi kadang-kadang otak kita tidak bisa menerima dalam keadaan sulit kita mengucap syukur. Karena itu kita tidak pernah mengalami perkara yang besar. Saudara. Sujud itu artinya menghormati. Kalau kita menghormati, merespon hadirat Allah, berkat Tuhan yang dahsyat terjadi. Musa menghormati hadirat Allah. Dia berlutut sungguh-sungguh waktu dia berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kita lihat, kalau kita di kebaktian, saudara, hadirat Allah turun. Tapi kadang-kadang kita tuh ikut menyanyi karena disuruh menyanyi. Kita tidak mengalami, kita tidak meresponi hadirat Allah. Kita angkat tangan memuji Tuhan karena kita disuruh memuji Tuhan. Tapi kalau kita responi, saudara, maka kita percaya kita pulang akan menjadikan satu perkara yang besar di dalam kehidupan kita.
Saudara, kesalahan terbesar yang kita tidak alami karena kita tidak menghormati sungguh-sungguh. Kita lihat Obed-Edom, dia menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. 3 bulan lamanya tabut Allah di rumahnya. Obed-Edom diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita lihat Yosafat, semua saudara. Itu Yosua, dia menghormati hadirat Allah dan sujud menyembah. Maka saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Hari ini mungkin saudara hidup dalam kesesakan yang besar. Masalah dan kesulitan, keadaan kita seperti yang tidak kita harapkan terjadi. Doa-doa belum dijawab. Kok gini-gini aja, pekerjaan tidak lancar. Percayalah, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang melakukan terbaik pada kita. Saudara, hidup kita harus ada perubahan. Saudara, dikatakan nama Abram menjadi Abraham. Artinya di tengah-tengah nama Abram ada H. H itu artinya Yahweh. HWH artinya Tuhan. Dalam nama Abram ada nama Tuhan. Syarat untuk menerima janji Allah harus ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, apakah Abraham tidak punya celah? Punya, saudara. Kita juga punya celah, saudara. Tetapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh intim dengan Allah yang kudus, kekurangan Tuhan akan diisi. Ketidakkudusan kita akan diisi dengan kekudusan kita. Celah kita akan diisi dengan Allah. Maka kita percaya kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat. Rubahlah dirimu sungguh-sungguh. Pegang janji Tuhan. Tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan mempermalukan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Menggenapi janjinya. Dan janjinya pasti terjadi di dalam hidup kita. Kita akan dibawa bukan antara turun dan naik, tapi kita akan terus dibawa naik dari kemuliaan, kemuliaan, kemenangan, dari kemenangan. Saudara, kalau Allah ada di pihak kita, cuma ada satu kata yang terjadi, kemenangan. Amin.